Assalamualaikum, nama saya Ruben Nathaniel Simanjuntak dari 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum saya yang berjudul Faktor Korosi. Judul praktikum kali ini adalah Faktor Korosi. Tujuan dari praktikum kali ini yang pertama adalah untuk mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai macam larutan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Yang ketiga, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Dasar teori pada praktikum kali ini adalah korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini yang pertama adalah 6 buah paku atau jar pentul. Yang kedua, 6 gelas plastik. Yang ketiga, ada air biasa. Yang keempat, ada air panas. Yang kelima, ada air cuka atau boleh diganti dengan air aki. Yang keenam, ada larutan garam. Yang ketujuh, ada minyak goreng. Yang kedelapan, lembaran plastik. Dan yang terakhir, kita membutuhkan amplas. Jadi, saya sekarang akan menjelaskan cara kerja untuk melakukan praktikum ini. Setelah Anda menyiapkan bahan, ambillah paku atau jar pentulnya, kemudian diamplas. Usahakan amplas dengan rapi, dan amplas hingga warnanya berubah agak ke silver-silveran. Oke, setelah warnanya berubah, masukkan paku yang telah diamplas tadi ke dalam wadah. Dan nanti kalian isi cairan masing-masing. Setelah itu kalian tutup dengan menggunakan plastik dan kalian diamkan selama 3 hari. Jadi saya akan menjelaskan data pengamatan yang telah saya lakukan selama 4 hari. Pada hari pertama tidak ada perubahan pada air biasa, minyak, cuka, dan air tanpa apapun. Tetapi ada perubahan pada air panas yang berupa dia bergelembung, dan pada larutan garam dia juga bergelembung. Pada hari kedua, air panas, air mulai keruh dan ada kotoran-kotoran yang mungkin berasal dari karat pada dasar wadah dan paku mulai berkarat. Pada hari kedua di air panas, air berwarna kekuningan, terdapat kotoran juga dan paku mulai berkarat. Pada cuka, sedikit mulai ada gelembung, tetapi belum berkarat. Pada larutan garam, mulai berkarat. Pada hari yang ketiga, tidak terjadi perubahan di cuka, minyak, dan hanya paku. Tetapi terdapat perubahan yang pertama pada air biasa, berupa air keruh, dan sudah mulai berkarat. Pada air panas, air mulai berwarna merah. Kotoran makin banyak, dan sudah sangat berkarat. Pada larutan garam sudah lumayan berkarat dan ada kotoran pada wadah. Pada hari yang keempat tidak ada perubahan pada cuka, minyak, dan yang tanpa apapun. Tetapi ada perubahan pada air biasa yang berupa dia sudah mulai lumayan berkarat, air panas yang sangat berkarat, larutan garam yang lumayan berkarat. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah berdasarkan praktikum yang saya lakukan, korosi dapat terjadi lebih cepat pada media dengan kadar elektrolit tinggi yang bersinggungan dengan air dan oksigen serta temperatur yang tinggi. Sedangkan logam yang terlapisi minyak cenderung mengalami korosi yang sangat lambat.